untuk hasil materi itu kita nggak bisa ngumpulkan banyak. Tapi kalau untuk ini kan ya untuk membiayai anak, membesarkan anak 3 anak. Nah itu alhamdulillah bisa berjalan sampai dewasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlas. Alamat Desa Menang, RT 1 RW 4, Jalan Rondo Kuning. Saya terjun di dunia peternakan sebelum menikah. Sebelum menikah ya, perkiraan tahun 1995-an. Nah, itu sampai sekarang ini. Cuma pernah berhenti ketika mulai mempunyai anak pertama. Mulai anak pertama berhenti sebentar, kemudian berlanjut kembali sampai sekarang. Skalanya cuma istilahnya pernah peternakan apa ingon-ingon ya. Awalnya sapi Brahman, mari ngono terus wedhus, pernah wedhus juga. Nah, akhirnya terus milih perah. Nah, ini ceritanya. Sebenarnya jane pilihane mbiyen iki mlebu pegawai jane. Nah, lah. Nah, jane mlebu gawe gak masuk. Akhirnya terus enek teman-teman iku sing peternak tak delok kok lumayan. Akhirnya aku mengikuti dengan berdasarkan peternak kok carane apa? Melintu, penghasilannya melintu. Nah, iku. Nah, ini relatif ngene. Lek bar mana, nah, kan enek laktasi ini bareng dah. Nek sebar mana, iku kemungkinan lek per ekor, iku sing wis, mari gak mesti manut kualitas sapi ini. Pernah kenyataan iku. Pernah per ekor iku pagi 15, sore 10 lebih. Pernah yang dapat segitu pernah. Terus kalau sekarang itu karena sapinya biasa bukan import. Kalau dulu kan import, memang dulu kan pinjaman dulu pinjaman dapat 5, kemudian berkembang berhenti sebentar, akhirnya dijual semua, berhenti, terus akhirnya beli yang lokalan. Kalau yang lokalan ini setelah melahirkan prediksi kurang lebihnya 15 per ekor. Nah, 15 per ekor. Terus mengalami laktasi, istilahnya masa proses berlakunya sapi mundur ke belakang apa nih, itu semakin agak berkurang per ekor, kadang-kadang 15 jadi 10 istilahnya, tapi berganti bulan, nah turun gitu, prosesnya seperti itu. Untuk harga sapi perah, untuk harga susu saat ini kalau mengikuti harga di KUD kita kukut kolab. Nah, kukut masalahnya jauh. Tapi kalau mengikuti harga pasaran di rumah, nah itu alhamdulillah lumayan bisa berjalan. Jadi andaikan di rumah itu nggak ada pembeli, itu mungkin sudah kolab. Nah, karena apa? Karena pihak di KUD atau perusahaan itu nggak bisa menaikkan harga susu yang lebih. Itu loh, masalahnya itu. Nah, terus kalau masalah pembeli yang datang ke sini, alhamdulillah ada terus setiap hari itu. Nah, masalahnya apa? Stokade harus berstok karena supaya nomor yang terdaftar di sana tidak dihapus. Ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk yang sapi Brahman atau sapi biasa itu memang kan panennya kalau sudah melahirkan. Nah itu kadang-kadang berapa? 1 tahun sekali ya, 1 tahun. Tapi kalau sapi perah itu walaupun tidak banyak, setiap hari itu bisa untuk memenuhi kebutuhan
di rumah. Nah, itu renesnya itu istilahnya, renes, nah, renes mengalir. Keseharian utamanya rumput gajah, nanam sendiri. Nah, terus ditambah dengan sentrat sama ampas tahu. Suatu saat gamblong juga ampas ketela. Nah, itu dari perusahaannya sendiri, perusahaan mertua, tinggal guling nih. Iya, nilai anunya lebih ringan. Kandang ini benten boleh Pak kali kandang sapi Brahman. Bedanya itu apa Pak? Nah, kalau sapi Brahman biasanya uga enek tempat minum seperti ini. Nah, tapi lek sapi perah harus disiapin tempat minum, tempat comboran. Nah, itu. Kandang kebanyakan untuk sapi perah itu menjaga kuku kaki itu supaya ndak istilahnya apa ya, sakit. Nah, itu harus dikasih lemek, namanya apa itu, karet. Nah, itu sebenarnya kalau masalah sapi perah itu potensinya sangat besar sekali, cuma tinggal pemudanya itu mau ndak. Nah, itu loh. Kalau seandainya pemudanya itu mau memanage, kalau ndak bisa nandangi sendiri, mengambil orang untuk mengerjakan sehari-hari, dia memanage saja. Mungkin kalau mau seperti itu, insya Allah berjalan. Dengan mencari misalnya memanage itu di samping kita menyetorkan susu ke KUD, kita mencari pasaran di luar. Nah, itu supaya harganya bisa agak tinggi. Itu. Nah, istilah gagal ini ya, istilah gagal mungkin ya, sebenarnya kalau gagal itu enggak, ya cuma berhentinya itu ketika kita mempunyai anak yang pertama itu ngomong gitu lah. Jadi kendalanya nggak ada yang ngomong, masalahnya ibunya ngajar, nah saya akhirnya ngomong. Nah, itu berhentinya kendalanya di situ. Nggak bisa nandangi. Nah, kendalanya cuma itu. Dulu nggak pikiran untuk nganu orang gitu Pak? Sebenarnya punya seperti itu. Cuma menitnya saya memanage itu belum bisa. Terus terang belum bisa. Andaikan saya bisa memanage, insya Allah ya berjalan. Makanya dari itu pemuda-pemuda sekarang kalau mau memanage administrasinya, mungkin bisa berjalan gitu. Ya ada dalam artian ini, memandangnya itu gini, cuma masalah kalau kita mengikuti misalnya istilahnya gini, kata-kata ya, ada kata-kata semprotan, istilahnya gini, ngopeni sambil perah gak iso dolan. Nah, itu biasa itu. Terus kalau masalah kebersihan misalnya lingkungan itu kalau misalnya kalau mendatangkan ampas, nah itu biasanya kalau ndak habis itu memang baunya. Terus masalah kotorannya ini kalau nggak bisa mengatur memang agak berbau. Nah, itu ya cuma sementara ini alhamdulillah karena sekitar kita saudara. Nah, kalau sekitar kita saudara ndak masalah, cuma temannya agak jauh itu bilangnya seperti itu. Terus kendalanya memang ada kendalanya. Pas kematian itu kalau dembuk meres, ya itu loh, itu kendalanya di situ. Nggak bisa kita terus datang sekali, nggak bisa. Ini iso bare utawa sak urunge kadang gitu. Itu. Nah, harus rutin, jamnya tertib kan, harus. Ya, itu. Untuk hasil materi itu kita nggak bisa ngumpulkan banyak. Tapi kalau untuk ini kan ya untuk membiayai anak, membesarkan anak, 3 anak. Nah, itu alhamdulillah bisa berjalan sampai dewasa. Itu. Kalau untuk misalnya membeli pekarangan, hiasan itu belum. Nah, ya cuma untuk pembenahan rumah, membesarkan anak itu, membiayainya, itu cuma itu. Sama yang lain sementara tidak ada, karena tanah sawah yang saya kerjakan itu saya tanam rumput semua. Nah, itu jadi gak iso molo wijo. Tips saya untuk anak-anak muda, pesan saya sebenarnya beternak sapi perah itu mempunyai potensi yang sangat cerah sebenarnya kalau dia mau dan semangat. Nah,
Nah, untuk memberi semangat itu, kalau mereka mempunyai keahlian dalam bidang berpikir, nah, hendaknya mereka memanage, jadi memanage mulai pengerjaan, itu disuruh orang. Nah, mereka hanya memanage saja. Tapi kalau memang mereka tidak menemukan pekerjaan di luar yang sesuai, hendaknya tidak masalah dia untuk beternak itu, insya Allah dengan belajar nanti akan merasakan sendiri hasilnya. Itu sarannya ya. Untuk penutup ya, kita itu semua kita jalani dengan rasa senang hati dalam mengerjakan permasalahan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Terus ya tentunya kita sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi keberkahan di dalam melaksanakan apa yang kita lakukan ini. Terus pesannya kepada generasi muda, hendaklah mereka untuk semangat di dalam menekuni suatu pekerjaan. Misalnya kalau mereka mau terjun ke peternakan sapi perah, hendaknya dengan semangat, dengan berpikir maju, insya Allah mereka pun akan berhasil. Nah, itu pesan saya. Terus kemudian saya tutup ya. Nah, saya tutup sekian saja. Mudah-mudahan semua ini membawa manfaat dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.